seger banget Kak. Nah kita panen kan, nggak merasa nanam, tapi kita panen, enak banget kan jadi gua. Oke guys, ini dia penampakan jamur crispy. Hei, ngapain? Ini tuh unik banget ya. Ini buat apa ya? Gue bingung ini. Ini tong segini gedenya buat apa kali? Tunggu. Iya, ini kalau di kampung itu namanya pawon alias tungku kalau orang kota. Nah, ini tuh gue bingung. Ini apa sih ini segede-gedenya? Oh iya, gue bukaan aja dulu ya. Ini asik, asoy banget di tempatnya buat bakar jagung, bakar singkong, enak banget ya. Hai teman-teman, sahabatku yang cantik, yang ganteng, yang cute. Abis apa kabar semuanya? Selamat datang di channel yang terceria, tersantik, terulala sekali. Dimana kalau bukan di channel Gin Mancung, Cebi makan, Cebi jalan, Cebi jajan. Tahu nggak sih gue sekarang ada di mana? Nggak tahu. Gue kasih tahu ya, gue sekarang ada di Ngerawoh, Pakang Andong. Ngapain gue di sini? Nah, ini gue kasih tahu ya guys ya. Tempo hari gue kan konten di kebab Adiba yang ulala banget itu. Ada juga kan jamur crispy, ada nugget, ada juga sosis jamur. Nah, sekarang gue ke tempatnya, ke pabriknya, ke rumahnya si Kak Iin ini. Gue mau lihat cara budidaya jamur seperti apa. Oke lah, aku tuh udah penasaran banget. Tadi itu udah ngeliat tungku, terus itu apa sih itu yang segede itu? Aku mau tahu, mau tanya-tanya sama si kakaknya. Ini proses budidaya jamur seperti apa? Cus, nggak pakai lama, ini juga ada konsumen nih. Ini pelanggan nih, santik-santik nih pada malu nih. Dadah dulu dong, tuh pada kabur. Oke, kita langsung tanya ke si kakaknya. Mana ini? Oh, ada. Kakaknya lagi duduk santai. Selamat siang Kak, sini aja, jangan ke sana. Dengan kakak siapa? Tri. Oh Mas Tri. Mas, maaf ya Mas ganggu waktunya sebentar. Aku mau nanya-nanya ini di sini budidaya jamur Mas. Iya betul. Ini proses di sini, produksinya di sini. Cara pembuatannya gimana sih Mas? Ribet nggak? Banyak. Banyak. Iya. Aduh, sampai tahan napas. Banyak banget. Bisa dijelasin Mas? 2, 3, Aduh, hitung sampai apa 4, itu? 5 proses kayaknya. 5 proses. Oke. Ini proses awalnya seperti apa? Jadi bahan utamanya kan serbuk gergaji, ya. Serbuk gergaji dicampur sama bekatul sama kapur untuk menjaga pH ya. Jadi pertama pengaduan dulu serbuk gergaji kayak gini. Nah ini paling enggak ditambah air, ini dikepal, ya dikepal bisa mengepal tapi tidak ada air yang menetes. Oh gitu. Ya, ukurannya kan gitu. Nah setelah bikin aduan kayak gini, kemudian kita diamkan selama 1 hari. Oh gitu. Jadi sekarang bikin aduan, besok baru bisa di packing. Oke. Packingnya kayak gini. Jadi setelah kemarin ya Yang istilahnya sehari ya itu? sehari kita packing pakai plastik yang tahan panas. Karena nanti masuk ke sterilisasi. Ya. Oh gitu. Jadi kayak gini, pakai press biar padat. Karena biar nekan gitu ya. kalau padat nanti tumbuh jamurnya juga lebih bagus. Oh gitu. Terus kedua, terus ini alatnya ya. ini mesinnya ya Mas ya. Oke. Mesinnya lumayan besar ini. Oke. Proses kedua, lalu proses ketiganya? Ketiganya kita Oke. kasih tutup. Kita kasih tutup kayak gini. Ini proses ketiganya seperti ini. Nah, hasilnya kayak gini. Dari situ kita kasih tutup. Nah, ini ringnya. Kemudian kita kasih tutup kayak gini. Tutupnya rapat karena nanti masuk sterilisasi biar tidak kemasukan air. Oh, fungsinya seperti itu. Airnya kan sudah di persentasenya sudah pas. Jadi supaya tidak kemasukan air lagi, kita kasih tutup yang rapat kayak gini. Oh gitu. Lalu habis ini? Habis ini proses yang keempat. Yang pengukusan tadi. Itu segede itu apaan sih Mas? Segede alaihim itu? Apa itu? Nah, jadi kayak gini nanti masuk ke Tong tadi. tong. Itu bisa paling enggak butuh waktu 8 jam. Dikukusnya itu? Lama juga ya Mas ya? Jadi nunggu sampai mendidih itu paling enggak setelah mendidih paling enggak 4 sampai 5 jam itu ditahan terus. Habis itu selesai, tunggu dingin baru kita keluarin. Nah, proses yang kelima adalah pembibitan.
Pembibitannya tuh seperti apa, Mas? Ini yang sudah masuk sterilisasi dream tadi kan. Setelah adem nih, setelah Oh, dingin. ini udah dingin. Ini kemarin dikukus, tadi pagi sudah diangkat, udah dingin. Nah, kita masukkan bibit ini satu persatu, secukupnya ya. Jadi kira-kira aja ya, Mas ya. Kira-kiranya. Nah, ini udah cukup. Kita tutup lagi, tapi ganti tutup kertas. Oh, beda. Karena Kenapa beda? miselium jamur itu butuh sirkulasi udara juga. Terlalu rapat juga nggak baik, terlalu terbuka Harus juga ada nggak baik. udara dikit gitu. Nah, jadinya kayak gini. Ini pembibitan saat ini. Setelah ini kan nanti besok ada pertumbuhan lagi. Nah, ini hari ini, yang kemarin udah kayak gini, udah berubah. Oh, beda ya udah Iya. ya. Oh. Nah, ini udah kelihatan putih kan? Nah, dia udah mulai merambat, udah mulai hidup ini. Nah, beda kan? Ini hari ini yang kemarin. Ini kemarin. Ini udah mulai. Ini besok udah kayak gini. Oh, gitu. Nah, Cepet ya. Prosesnya berapa lama, Mas, untuk menjalar semua seperti ini? nah, habis pembibitan kayak gini, biasanya dia bisa full itu paling enggak 30 hari. Lumayan lama ya cuma mau makan jamur. Kira ada 30 cepet. hari itu full kan? Udah full, nanti kita buka tutup sini. Nanti paling enggak 10 hari atau 9 hari udah mulai ada pertumbuhan jamur. Oh, gitu. Ini sampean setiap hari produksi? Iya. Berapa banyak, Mas, setiap hari produksinya itu? Kalau sendiri itu biasanya saya ukur paling enggak 200. 200. 200 Ini apa sih backlog. namanya? Backlog. 200 backlog. Tapi kan biasanya ada karyawannya ya. Itu bisa maksimal berapa sehari, Mas? Sekitar 300-an paling. Kita 300-an. Karena prosesnya banyak. Jadi nunggu yang sana keluar dulu, masukin lagi kan gitu. Jadi kalau mau banyak sekalian kan alat sterilisasinya nggak muat. Oh, begitu. Bentar-bentar. Ini melayani apa aja, Mas, di sini itu? Kita jual jamur segarnya juga. Terus media tanamnya juga. Jadi media tanam jual, Ini kita jamur jual, jual. jamur jual, terus olahannya juga kita jual. Olahan tuh yang seperti Olahannya apa kayak tadi? jamur crispy, Oh, yang matangnya, Terus, yang nah. ready-nya tinggal makan. terus nuggetnya juga, terus sosisnya juga. Sosis dari jamur. Nah, itu. Jadi semua serba jamur, jamur crispy, nugget crispy, sosis crispy. Wah, mantep, Mas, bikin semuanya. Sosis crispy, Oh iya, sosis Mas. jamur. Sosis jamur, jamur crispy, nugget jamur. Wow, pinter. Itu bisa Geprek bisa juga sebenarnya, cuman kita belum istilahnya. belum ngejual untuk yang jamur gepreknya. Olahannya banyak sebenarnya. Bisa ada katsu, geprek jamur juga bisa, pepes juga bisa, macam-macam pokoknya. Iya, iya, tergantung kita kepintaran mau, kita ya. Kalau yang kita jual 3 macam yang olahan tadi crispy, nugget sama Sosis. Oh, Berarti Sementara ini itu. jamurnya ini jamur yang biasa dijual di pasar-pasar itu ya, iya. tumis ya. Jamur tiram namanya. jamur itu namanya jamur tiram ya. Oke, misalkan ini mau pesan gitu melayani partai besar, partai kecil atau melayani bagaimana, Mas? Ya kita ngikut yang mau pesan berapa gitu. Jadi fleksibel. berapa aja bisa terima. Oke. Berarti melayani ini juga ya, yang matang juga yang mentah. Kok pinter, yang mentah dijual, yang matang juga dijual. Tenaganya gimana, Mas? Ini dapat ide kayak gini dari mana, Mas? Dari mana ya? Kayaknya cari wangsit atau enggak tahu juga. Ya Masa belajar ini? lah, Belajar Ada. otodidak gitu. Iya, otodidak. Aduh, keren. Iya, terus kurang yakin akhirnya ikut pelatihan juga. Oh, ikut latihan juga. Di Karanganyar dulu. Oke. Oh, misalkan kalau ada yang mau pesan gitu, Mas, itu bisa lewat apa, Mas? Bisa datang langsung. Alamat ini sini lengkapnya apa, Mas? Oke, di sini Ngrawuh. RT-nya 13, RT-nya 9, RW-nya RW 4, kelurahannya Pakang, kecamatannya Andong. Oke. Boyolali Ada ya. WA-nya? WA ada. Nanti WA-nya ada di kolom deskripsi ya. Jika teman-teman semuanya mau pesan-pesan banglok, apa namanya? Backlog, jamur crispy, sosis. Masnya juga jual kebab loh ya, kebab Adiba yang endol banget kemarin yang pernah gua konten itu enak banget. Bisa juga pesannya nanti dicek di kolom deskripsi. Aku mau bingung nih, aku mau ngobrol apa lagi. Aku mau lihat yang udah tumbuhnya seperti apa. Penasaran kan? Yuk kita lihat.
dapat juga jamur tiram. Wow, kapan lagi ya gue metik-metik, gue panen jamur tiram. Mumpung di pabriknya, mumpung di tempatnya, gue mau ngambil sepuasnya. Oke. Oh iya, ini tuh kan abis panen kemarin si kakak itu, jadi ini nggak begitu banyak ya, ini tinggal Emang begitu sisaan. caranya? Iya, kurang Nggak lebih, salah. kurang lebihnya kayak gitu. Gak tau dah, Banget ya. pokoknya udah kecabut tuh. Teman kalau mau masak, mau bikin jamur crispy, datang aja ke sini, baru dipetik gitu, kayak gitu. Kira-kira harganya berapa? Aku mau nanya sama si kakak, tapi aku mau nyambut dulu. Ini bener gak sih? Ntar gue diomelin. Enggak deh, begini tuh. Wow, seger-seger banget kan. Duh, pasti pada killer kan. Ini enak banget kalau dibikin jamur tiram. Jamur crispy itu enak banget. Aku udah berapa kali nyobain. Ketagihan dah. Oke, yuk kita ngobrol sama si kakak lagi. Ini harganya berapa sih? Ini lagi. Nah, kita panen kan, nggak merasa nanam, tapi kita panen. Enak banget kan jadi gua. Jadi di sini itu kan proses ada dari pembuatan, pembibitan sampai kita panen seperti ini, prosesnya itu kurang lebih 40 hari. Dan di sini itu ada sekitar 3.500 backlog. Jadi setiap panen itu lumayan banyak, guys. Jadi wajib diburu ke sini aja. Pokoknya itu seger-seger banget. Jadi kalau beli di sini tentunya lebih murah daripada beli di warung-warung. Oh ya guys, ini kan kosong nih ya, nggak pada nunggu karena kemarin udah sempet dipanen. Udah gitu kakaknya ini overload banget, pesenan tuh banyak membludak, jadi nggak sempat produksi jamur sendiri, cuma melayani pesanan aja membludak. Ya udahlah, namanya juga lagi rame-ramenya, kita langsung ngobrol dulu Iya, sama Pak. si kakak. Ini nggak perlu dilewatkan. Oke, ini juga mumpung di sini, kapan lagi? Ini juga, Ya, Bapak. bawa pulang. Oke guys, tadi gue udah ngeliat cara pembibitan, cara sampai ke panen. Wow, pokoknya seneng banget tadi gue di dalam sana. Baru ini ngeliat jamur langsung kita panen sendiri, seger-seger banget. Oke lah, kita tanya sama si masnya ini, berapa sih satu beginian ini? Namanya apa nih kak? Backlog jamur. Backlog. Segini harganya berapa? Kita jual 2.000. Segini 2.000 satu ginian mas? Iya. Kirain aku mahal ya, berapa gitu satu gelondong ini, ternyata cuma 2.000. Kok murah sih mas? Ya kita juga bagi hasil lah. Kalau Oh, kita jual mahal nanti kasihan yang beli juga. Jadi dikit-dikit kita dapat, yang sana juga dapat kan gitu. jadi misalkan sampean produksi hari ini, ngejualnya 40 hari kemudian atau bagaimana? Enggak, paling enggak sudah merambat 30% sudah kita kirim. Oh gitu, jadi nggak nunggu sampai full kayak gitu. Seminggu 2 minggu bisa dikirim. Oke, ini sampean kan produksi tiap hari kan banyak nih mas. Ngejualnya, ngebuangnya di mana aja itu mas? Kalau yang ini paling jauh kita sampai di Cikarang, sampai paling jauh itu sementara. Wow, itu biasanya maksimal selama ini berapa ribu mas? Backlog ini? Maksudnya maksimal Pemesanan, pengiriman, pemesanan. kalau sementara yang Cikarang terus Karawang itu paling 2,5 kita kirim. 2.500. Banyak ya mas ya. Sekalian ongkirnya kan, ya maunya sih lebih banyak, cuman kita mau bikin langsung banyak gitu belum, kapasitas sterilisasinya belum muat. Gitu. Gitu. Jadi misalkan kalau ada yang mau pesan atau ada minimal pembelian itu gimana? Kalau minimal kita layanin satu pun kita layanin. Asal datang ke sini. Oh gitu. Kalau yang online? online yang penting ada transportasi yang bisa ngantar ke sana. Jadi ongkir ditanggung yang sana kan gitu. Oke. Dan dari kita itu 2.000. Rp2.000 satu biji ginian, satu backlog. Backlog Kalau beginian. area sini kan tetap kita kirim sampai di rumah, area Andong sini kan gitu. Pokoknya area Andong bisa diantar sampai rumah ataupun datang ke lokasi sini. Satu buah begini, satu backlog itu Rp2.000. Bisa proses panen berapa kali mas? Biasanya 4-5 kali bisa. 4-5 kali. Itu sekali panen biasanya sekitar 1,5 on. Kalau yang pas besar itu bisa 2 on juga. 2 on satu kali panen, bisa sampai 4-5 kali. Satu backlog itu biasanya dia kemampuan keluarnya itu paling sekitar 4 on 5 on, setengah kilo. Satu backlog ini setengah kilo jamur. Setengah kilo jamur harganya berapa mas? Itu kalau dijual ke reseller itu kita sekilonya 10.000. Sekilo 10.000, jadi satu buah gini bisa menghasilkan kalau uang 5.000. Iya. Oh
untung 3.000. Nah, gitu. Wis lumayan loh guys. Tapi gua kalau beli jamur di warung kenapa mahal? Di sini kok murah. Jadi teman-teman belinya ke sini aja, lebih murah. Ntar gue juga mau belinya di sini aja, karena di sini bisa lebih cabut-cabut sendiri, lebih seger, lebih murah lagi. Oke guys, gue udah ngeliat dari cara tanam, pembuatan sampai proses panen, semuanya gue udah lihat, udah acak-acak tadi gudangnya, pabriknya si Mas ini. Dan sekarang gue mau eksekusi jamurnya, mau dimasak sama si kakak. Oke yuk, nggak usah pakai lama, kita langsung cus masak. Oke guys, ini dia penampakan jamur crispy. Wow, ini enak banget loh, endol banget nih, anget-anget nih, baru banget ngangkat. Jadi ini masih crispy banget dan ini colek saus. Oke, aku mau coba sebelum Mama wajib berdoa. Aku coba dulu. Endol banget loh ini loh. Tuh, colek saus seperti ini. Mama yuk. Top markotop. Pokoknya teman-teman semuanya yang mau order silahkan datang ke sini. Alamatnya nanti ada di kolom deskripsi ya. Kalau mau pesan lewat WA juga ada. Ini namanya jamur Nakamura Jamur. Pokoknya di sini budidaya jamur dari mulai pembibitan sampai panen ada semuanya ya, oke? Dan harganya pun sangat murah. Satu backlog begini cuma 2.000 dan juga jamurnya murah dibanding di tempat warung lainnya, oke? Itu dia keseruan gua hari ini ke pabrik, geledah pabrik, grebek pabrik Nakamura Jamur. Keseruan gua hari ini. Terima kasih yang udah nemenin aku ngubek-ngubek pabrik jamur. Jangan lupa dikasih like, di subscribe, di share yang banyak biar channel Kin Mancung, Silvi Makan, Silvi Jalan, Silvi Jajan terus berkembang. Jangan lupa juga cek IG gue Kin Mancung nggak pakai spasi. Oke, bye bye.